Berita menyesatkan. Kok berita menyesatkan, Pung? Biasanya berita terbaru. Terbaru juga ini, tapi menyesatkan. Apa itu, Pung? Berita terbaru tapi menyesatkan. Katanya Bapak Gibran Raka Buming Raka harus berkantor di Papua. Kata siapa, Pung? Kata kader PDIP, Wakil Ketua Komisi 13. Siapa namanya, Pung? Namanya Andreas Hugo Pariera. Dan dia katakan, katanya kalau Gibran nanti kantor di Papua, jangan menambah-nambah masalah. Siapa yang nambah masalah? Perasaan kader kalian nambah masalah selama ini. Jadi Menteri Sosial kemarin itu bikin masalah. Bansos COVID dimakan. Harun Masiku sampai sekarang bikin masalah. Hasto bikin masalah, makanya ditahan. Makanya kalau bikin narasi, opini itu harus objektif dong, jangan subjektif. Ya, ini artinya apa? Artinya kau sedang sedang merendahkan seorang wakil presiden begitu. Kalau memang sanggup, kenapa nggak kau aja jadi wakil presiden? Jadi ini menyesatkan ya, banyak media dan juga banyak orang-orang di luar sana yang sok tahu mengatakan bahwasannya Bapak Gibran harus berkantor di Papua. Walaupun Bapak Gibran juga sendiri mengatakan, saya siap berkantor di mana saja. Ya, kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya dalam waktu dekat, Mas? Dalam waktu dekat atau seperti apa, Mas? Ya, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya, Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin? Di Papua maksudnya untuk teknisnya nanti ketika? Ya, kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan. Ya, kenapa? Ini sudah diklarifikasi dan sudah dikonfirmasi ya oleh pihak istana dan juga oleh beberapa orang menteri ya. Yang pertama ini yang Menko Hukum, HAM, dan juga Imigrasi ya, itu Bapak Yusril Iza Mahendra. Setelah itu ada Mensesnek ya, Prasetyo Hadi. Mereka mengatakan bahwasanya bukan Bapak Prabowo, bukan Bapak Gibran harus berkantor di Papua, tapi kesekretariatannya yang ada di Papua. Jadi sebenarnya di dalam ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden. Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden.
Tapi kalau sampai diberitakan bahwa dia akan Wapres akan berkantor ke Papua, itu memang sudah masuk dalam wacana atau konteksnya sampai sejauh mana itu? Nah, kalau berkenaan dengan masalah kantor, jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti bahwa Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali dapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin tempat kantor di sana ya tidak ada masalah juga. Untuk penanganan masalah atau beberapa hal yang berhubungan dengan Papua ini, pendekatan pemerintah saat ini akan seperti apa? Apakah akan membentuk desk khusus atau ada pendekatan lain sebetulnya yang jadi concern? Ya sebetulnya turunan dari tim percepatan itu akan dibentuklah semacam badan atau satgas yang itu operasional harian di lapangan. Inilah yang kalau ada istilah berkantor di Papua atau beraktivitas lebih banyak di Papua, nantinya akan tim satgas atau tim badan percepatan ini yang ada di sana. Tapi timnya ya bukan Wapres di situ ya Mas ya. Mas Pras, kalau untuk Mas Gibran apabila ingin bertugas di Papua ini sendiri, apakah dengan inisiatif sendiri atau harus dengan Kepres atau Inpres dari Presiden? Apanya? Apabila Mas Gibran ingin bertugas di Papua sesuai dengan undang-undang kasus itu amanat undang. Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjelaskan bahwa yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh... Itu dia. Jadi penyesatan pertama itu mengatakan bahwasanya Bapak Gibran harus berkantor di Papua. Ya, karena apa? Ya mereka berpikir ya, ini para orang yang membelokkan informasi mengatakan bahwasanya ya Bapak Gibran nggak akan ada lagi di Istana Wakil Presiden, dia akan di Papua terus. Ku bilang sama kau, ya, sama kalian semuanya, para pembenci, ku bilang sama kalian, walaupun Bapak Gibran ya akan selalu berada di tiap hari ada di Papua, beliau itu siap karena apa? Karena beliau sudah menghibahkan dirinya untuk bangsa ini. Ya, makanya beliau mengatakan saya siap ya untuk ditempatkan di mana saja karena beliau itu adalah pembantu presiden. Nah, yang lucunya lagi gerombolan anak abah dan juga gerombolan otak-otak kosong mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo menugaskan Gibran ke Papua, artinya apa? Dalam rangka membuang Gibran sejauh-jauhnya. Bocor. Lape itu makan banyak-banyak biar otakmu itu berguna sedikit. Inilah kalau udah kalau sekolahnya sekolah siang, udah sekolahnya masuk siang terlambat pula duduk paling belakang. Jadi kebiasaan ngantuk dia nerima informasi saya potong-potong. Udah saya potong, saya perampak itu pun salah-salah diinformasikannya lagi pada orang lain. Goblok itu sendiri-sendiri aja lah, jangan nggak usah ngajak-ngajak. Ya, makanya kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat, kita sebagai pendengar, kita harus berusaha menyerang berita, ya, dan juga memiliki filter serapat-rapatnya. Itu loh, ya. Jadi hoax yang pertama menyatakan bahwasanya Bapak Gibran, ya, harus berkantor di Papua terus-menerus. Yang kedua, hoax yang kedua mereka katakan bahwasanya Bapak Gibran ya itu menerima tugas dari Bapak Prabowo oleh karena Bapak Prabowo ingin menjauhkan Gibran dari Jakarta. Sekarang begini ya, sudah dikatakan oleh pihak istana bahwasanya ini bukanlah perintah Bapak Prabowo, tapi ini adalah amanat undang-undang. Bahwasanya ya wakil presiden bertanggung jawab untuk menjadi sebagai kepala dari badan percepatan pembangunan di daerah Papua adalah wakil presiden. Nah ingat ya,
tugas ini bukan baru saja diemban oleh wakil presiden yang sekarang, tapi wakil presiden yang sebelumnya Bapak Ma'ruf Amin juga mengemban tugas yang sama. Sudah tercantum atau menjadi amanah undang-undang Otsus Papua, otonomi khusus di Papua, bahwasanya Badan Percepatan Pembangunan di Papua itu dikepalai atau diketuai oleh wakil presiden. Ya, jadi salah besar ketika mereka mengatakan bahwasanya ini adalah usaha Bapak Prabowo membuang Gibran sejauh-jauhnya. Bodoh. Makanya telusuri dulu apa dasarnya, telusuri dulu apa namanya dasar undang-undangnya. Setiap pekerjaan dari wakil presiden, dari menteri itu semua sudah ada undang-undangnya, sudah ada rule-nya. Gitu loh, ya. Kenapa dibuat undang-undang khusus untuk Papua? Karena Papua itu memerlukan percepatan pembangunan, kan begitu. Oleh karena apa? Kita tahu ya bahwasanya daerah Papua itu kaya akan tambang, kaya akan emas, kaya akan nikel, kaya akan pariwisata, dan juga perlu ya banyak usaha untuk mengembangkan berbagai macam hal yang ada di Papua. Begitu. Jadi siapapun wakil presidennya, kalaupun Ma'ruf Amin dan juga misalnya katakan pengganti Ma'ruf Amin adalah Muhaimin Iskandar yang dikirim ke Papua. Kalaupun juga Mahfud MD akan dikirim ke Papua. Dan ingat ya, kata kuncinya bukan dikirim ke Papua, tapi menjadi kepala pengarah percepatan pembangunan di daerah Papua. Yang di Papua itu tidak harus badannya, tapi sekretariatnya. Begitu. Kalau bodoh jangan jangan permanen gitu loh. Malu kita. Cukup spidol aja atau tinta pena yang permanen. Kalau bodoh jangan permanen. Udah bodoh permanen, sosok bikin hoax. Ya, itu dia. Jadi artinya apa? Di sini pun juga ya kalau misalnya terlepas kalau misalnya tidak ada undang-undang, tidak ada amanah dari undang-undang mengenai otonomi khusus daerah Papua ini. Kurasa pun juga kalau misalnya Bapak Prabowo katakanlah Bapak Prabowo mengeluarkan keputusan bahwasanya Bapak Gibran sebagai wakil presiden ditugaskan untuk lebih memprioritaskan daerah Papua. Karena apa? Karena Papua membutuhkan perhatian khusus. Itu artinya apa? Bukan karena Bapak Prabowo ingin membuang Bapak Gibran sejauh-jauhnya, bukan, tapi karena Bapak Prabowo percaya akan kemampuan seorang Gibran. Itu dia ya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semuanya. Seorang anak muda yang energik, seorang anak muda yang punya visi, seorang anak muda yang memang betul-betul punya hati untuk bekerja. Nggak kayak sebelah sono, pelongok. Yang jerit-jerit itu kan yang wakil presidennya kemarin kalah, yang capresnya juga kalah. Mereka bilang lah Gibran pelongok, ternyata mereka yang pelongok sekarang gara-gara gak ada kerjaan. Lapet. Kacau dunia persilatan. Ya, jahatnya lagi media, ada yang memplesetkan ucapan dari Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Yusril mengatakan bahwasanya kesekretariatannya yang akan ada di Papua, dan kesekretariatannya itu dari kemarin ada. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ma'ruf Amin sudah 6 kali berkantor di Papua. Kan begitu. Enggak tahu entah siapa ini kerja, siapa ini membesar-besarkan, enggak ngerti.
Ya, besarkanlah yang perlu dibesarkan, kecilkanlah yang perlu dikecilkan, dan panjangkanlah apa yang perlu dipanjangkan. Dasar aki jongkok. Tapi kalau aku ngomong begini apa? Omongan mereka pasti apa? Alah, penjilat. Penjilat, itunya kata-kata penjilat. Padahal kita sedang membongkar sebuah hoax, sebuah kebohongan. Jadi itu bohong semua ya. Jangan kalian pernah percaya. Dan sekarang biar tahu kalian apa yang diributkan dari Bapak Gibran. Ya, sekarang masalah tarian pacu jalur. Itu yang diributkan coba. Padahal bukannya bilang apa? Oleh karena Bapak Gibran menirukan adegan tarian pacu jalur dari daerah Riau, ya, justru tarian pacu jalur itu menjadi tren di dunia. Nah, inilah manusia-manusia apa ini? Manusia-manusia aku jongkok, ya kan? Semua hal yang berkaitan dengan Bapak Gibran diprotes. Coba bayangkan, ini namanya apa? Kerja salah, nggak kerja makin salah kan? Makanya aku bilang, udahlah biarkan aja lah. Anjing menggonggong wakil presiden tetap kerja. Parah kali kau, Pung. Anjing kau bilang, Pung. Ya kan, anjing menggonggong kabilah berlalu. Kita ganti anjing menggonggong, wakil presiden tetap kerja. Sekarang ada wacana lagi biar tahu kalian bahwasanya Bapak Gibran akan digantikan oleh AHY. Masih jauh pemilihan. Nanti 2029. Ya, 2029 nggak ada urusan. Kalau kalian tanya sama Bapak Gibran sekarang, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai AHY yang kemungkinan besar akan menggantikan Bapak, diharapkan banyak orang. Kan begitu. Saya mau fokus kerja dulu. Ini enggak, jujur ku bilang sama kalian ya, aku juga sampai sekarang nggak terlalu percaya kalau dari Demokrat sekarang sudah bikin ancang-ancang. Belum. Kalaupun mau bikin ancang-ancang hanya sekedar ancang-ancang, ya hanya sekedar apa namanya, kalau ibaratkan gambar masih pola doang gitu loh, belum jadi gambar sketsa, belum, masih polanya doang, kan begitu. Karena apa? Sekarang ini AHY sedang fokus menjadi Menko, ya, sedang fokus untuk membantu pemerintahan Bapak Prabowo, sedang fokus membantu program-program dari Bapak Prabowo. Jangan kalian rusak, jangan kalian adu domba. Kerja siapa lah ini? Ada yang mengatakan ini adalah pekerjaan SBY karena apa? Dia kepingin sekali anaknya jadi wakil presiden. Emang SBY sebodoh itu? Menyodorkan anaknya jadi wakil presiden di tengah-tengah berjalannya apa namanya, di tengah pemerintahan yang sedang berjalan. Enggak segoblok itu. Kalian yang goblok. Kalian mau adu domba antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi, nggak berhasil. Kalian mau adu domba antara Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran, nggak berhasil. Cara satu, cara dua gagal. Cara tiga, yaitu dengan menyanding-nyandingkan anaknya Bapak SBY, yaitu AHY, untuk menjadi pendampingnya Bapak Prabowo. Sekarang berkembang lagi bertahu kalian, 2029 akan dicalonkan nanti Bapak Prabowo dengan wakil presidennya Bapak AHY. Sah-sah saja, sah-sah saja. Tapi sedangkan Bapak Prabowo sekarang mengatakan apa? Nggak usah dulu mencalon-calonkan diri saya. Jangan pernah dulu membawa saya ke dalam pencalonan 2029. Saya mau fokus kerja dulu. Fokus kerja. Makanya kalian sedangkan presiden yang kalian komentari kerja, masa kalian nganggur? Kelamaan nganggur sih. Ya, makanya jangan kalah. Ya karena kalah itunya makanya nganggur, Opung. Kerja kalian bisa, biar bisa kalian minum lemon tea. Jadi aku sekarang lagi ada di Pekanbaru, ya. Sekarang aku lagi ada di Pekanbaru. Di daerah mana ini? Di sebuah rumah makan, ya. Kalau tidak salah ini di Jalan Riau, kalau nggak salah ya. Di Jalan Riau Pekanbaru. Ya, halo orang Pekanbaru.
Ya, itu dia. Sebentar dulu aku tanya dulu. Mbak, ini jalan apa? Oh, Jalan Sisingamangaraja. Salah tuh. Jalan Sisingamangaraja, Provinsi Riau, ya, di Kota Pekanbaru, ya. Jadi Opung Parbilak sedang ada di sini. Jadi untuk kalian teman-temanku yang ada di Pekanbaru atau di Riau, salam hangat dari Opung Parbilak. Ya, itu dia, ya. Jadi apapun ceritanya, cobalah kalian berpikir sedikit waras, ya. Jangan pernah kalian itu mengadu domba anak bangsa. Ya, banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Opung Parbilak dan YouTuber Nusantara itu adalah sebetulnya pemecah belah, pengadu domba. Dari mana jalannya kami mengadu domba? Dari mana jalannya? Justru yang mengadu domba sekarang itu yang lagi ribut-ribut itu masalah ijazah palsu. Ijazah gue diributkan. Goblok. Gimana? Ya, katanya Rismon katanya kecewa kan? Karena apa? Digelar perkara katanya Bapak Joko Widodo tidak datang. Yang kedua, ya, dia sangat kesal karena apa? Karena Bapak Joko Widodo tidak datang menunjukkan ijazah aslinya. Kan udah dibilang kalau mau lihat ijazah asli nanti di persidangan. Buru-buru kali sih kau. Mau kemana sih? Rismon. Aduh, ya. Jadi itulah dia, ya. Sedikit mengenai permasalahan atau simpang siur yang terjadi mengenai penugasan Bapak Gibran ke daerah Papua. Ya, Bapak Gibran bagaimanapun juga ceritanya, beliau sudah menyatakan dalam berbagai kesempatan, beliau itu siap untuk ditugaskan kemana saja. Karena apa? Karena beliau itu merasa bahwasanya beliau itu adalah pembantu dari presiden. Itu dia. Ya, berkali-kali dia menegaskan. Ku bilang sama kalian, waktu kami ada di jumpa ya di Istana Wakil Presiden, beliau itu selalu mengatakan, mari kita dukung terus program pemerintah. Mari kita dukung terus visi Bapak Presiden. Mari kita dukung visi Bapak Presiden. Mari kita dukung terus visi Bapak Presiden. Jadi itu yang disampaikan kepada kami. Bukan bicara tentang buzzer. Bukan bicara tentang honor. Perhatikan kalian, ya. Ketika acara bersama dengan PSBI Marga Simbolon seluruh Indonesia, beliau juga menyampaikan itu kan. Bahwasanya suku Batak terkhususnya Marga Simbolon, ayo kita dukung visi misi daripada Bapak Presiden. Beliau pergi ke Bali, itu juga yang disampaikan. Beliau pergi ke Banyuwangi, itu juga yang disampaikan. Ya, jadi kita di sini melihat bahwasanya ada keterikatan dan juga ada satu kesatuan antara Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran yang sampai saat ini masih tetap solid. Gitu loh. Dan kalian tahu kan bagaimana perasaannya orang-orang yang ada di Forum Purnawirawan. Katanya ya, ini katanya ya. Katanya ini berita terbaru, katanya ternyata DPR sudah menerima surat pemakzulan ya oleh Forum Purnawirawan ya, dan juga ini surat Forum Purnawirawan akan dibacakan nanti di tahun 2034. Artinya apa? Omong kosong. Nol besar. Selamat Selamat Subianto ya, mantan Kepala Staf Angkatan Laut yang sudah purnawirawan, yang kemarin itu mendeklarasikan ya mengenai pemakzulan Gibran, mengatakan bahwasannya dalam 7 hari mereka akan menduduki gedung DPR MPR. Aku ini udah hitung, ini udah hari ketiga ini. Kita tunggu apa hari lagi. Kalau memang apa hari lagi mereka nggak datang menduduki gedung DPR, gedung MPR, omong kosong juga. Ya, itu dia. Ya, udahlah Bapak. Ya, nggak perlu kalian ganggu pekerjaan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, yang perlu kalian kerjakan itu bagaimana kalian menjadi teladan bagi anak-anak bangsa. Jadilah contoh yang baik, jadilah teladan, jadilah penyokong, jadilah supporter terhadap
pemerintahan yang dijalankan sekarang. Kok jadi aku yang menasihati kalian? Harusnya kalian menasihati aku loh. Ya, jadi itu dulu ya mengenai masalah Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jadi udah clear semuanya bahwasanya Bapak Gibran bukan fisiknya yang harus ada di Papua, tapi kesekretariatannya yang ada di Papua. Dan yakinlah kalian, ketika beliau mendapatkan tugas, apalagi yang diamanahkan undang-undang, maka beliau akan rela hati. Ya, berapa kali pun juga akan berkantor di Papua, beliau akan siap. Oke? Itu dia. Sekian dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu